Seorang jenderal perang yang memimpin perang di Belgia yang bernama Jenderal Maximus sedang bersiap-siap menunggu aba-aba dari utusan pengirim pesan yang ia kirim menuju barisan lawan. 2 jam kemudian, sang pengirim pesan kembali dengan kudanya berwarna putih. Namun si pengirim pesan datang tanpa kepala. Sang pengirim pesan dipenggal kepalanya oleh pasukan lawan. Hal ini menandakan bahwa pasukan siap untuk berperang. Maximus segera menyusun barisan pasukan dan kemudian ia pergi ke barisan terdepan dengan para pasukan berkuda. Pertempuran pecah di tengah-tengah hutan. Pasukan Roma yang dipimpin Maximus melemparkan bola api raksasa dan membuat hutan menjadi terbakar. Dari segi kerapihan barisan, jelas pasukan Roma menang telak. Setiap serangan panah yang datang mampu dihadang oleh pasukan Roma dengan perisainya. Maximus maju paling depan bersama pasukan berkudanya menembus barisan pasukan lawan dan mengepung pasukan musuh hingga para musuh berada di tengah-tengah medan perang. Pasukan Maximus membantai habis para pasukan musuh dan kemudian mereka berhasil menaklukkan Belgia dan memenangkan pertempuran ini. Sang Raja Roma memantau perang ini di paling belakang barisan. Sang Raja salut dengan jenderal perang Maximus karena bisa menaklukkan Belgia dengan mudah. Maximus berjanji ini adalah perang terakhirnya, dan ia sudah tidak sabar ingin pulang ke kampung halamannya untuk memanen hasil kebunnya dan juga bertemu dengan anak istrinya. Di tempat lain diceritakan seorang anak dari Raja Roma yang bernama Commodus sedang dalam perjalanan menyusul Maximus untuk berperang. Commodus merupakan anak raja yang terkenal tidak bisa apa-apa dan tidak pernah melakukan perang apapun. Commodus adalah anak yang manja dan memanfaatkan jabatan ayahnya dan berharap suatu hari Commodus dapat menggantikan ayahnya menjadi raja. Commodus terlihat tidak suka dengan Maximus karena ayahnya selalu memuji kehebatan Maximus di medan perang. Malam harinya Maximus mengelilingi barak dan melihat para pasukan yang terluka akibat perang. Maximus sangat sedih melihatnya. Commodus si anak raja menghampiri Maximus dan menawarkan jabatan yang bagus ketika ia akan menjadi raja nanti. Jelas Maximus tidak mau. Maximus hanya ingin pulang kampung ke halamannya untuk bertemu dengan anak istrinya. Seorang wanita cantik yang juga anak dari sang raja, ia juga sebagai kakak kandung dari Commodus, namanya Lucilla. Lucilla sangat menyukai Maximus sudah sejak lama. Pagi harinya, sang raja memanggil Maximus untuk mengobrol 4 mata dengannya. Sang raja berniat memberikan jabatannya kepada Maximus mengingat usia sang raja yang sudah tua. Maximus tidak bisa menjawab permintaan itu dari sang raja, karena banyak pertimbangan yang ia pikirkan. Salah satunya karena Maximus tidak mau berurusan dengan Commodus, si anak raja yang tidak bisa apa-apa itu. Sang raja hanya percaya kepada Maximus. Sang raja yakin kerajaan Roma akan makmur jika dipegang oleh orang baik seperti Maximus. Lucilla menunggu Maximus di luar ruangan. Ia memanggil Maximus dan sedikit menggodanya. Maximus tidak peduli karena dirinya sudah memiliki anak dan istri yang sekarang ini sedang dirindukannya. Commodus masuk ke ruangan ayahnya dan kemudian mereka berdua bicara dari hati ke hati. Sang ayah menyampaikan kabar yang mengejutkan kepada Commodus. Sang ayah telah membuat keputusan untuk menunjuk Maximus sebagai raja dan menggantikan dirinya yang sudah tua. Mendengar ini, Commodus sangat kecewa dengan ayahnya. Commodus kehilangan akal sehatnya. Ia berniat untuk membunuh ayahnya sendiri sebelum semua orang tahu bahwa Maximus akan menjadi raja. Commodus memeluk ayahnya sangat kuat hingga wajahnya berada di tubuh Commodus. Sang ayah tidak bisa bernapas dan kemudian tewas di pelukan Commodus. Maximus curiga dengan Commodus karena cuma ia berdua dengan ayahnya pada saat kejadian itu. Sang kakak juga curiga dengan Commodus dan menampar wajahnya. Tapi kemudian, sang kakak mau tak mau harus mengakui bahwa pengganti ayahnya saat ini adalah Commodus, adik kandungnya sendiri. Maximus kesal dan pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian Maximus ditangkap oleh para pengawal dan akan dieksekusi mati atas perintah raja yang baru. Maximus dibawa ke tempat yang jauh pada saat pagi hari. Sebagai jenderal perang, tentu Maximus tidak menyerah begitu saja. Maximus melawan para pengawal itu meskipun dalam kondisi tangan terikat. Maximus berhasil lolos dan pergi melarikan diri. Maximus segera pergi dengan kuda menuju kampung halamannya. Maximus berniat untuk pulang ke rumah dan mengamankan anak istrinya dari ancaman Commodus, si raja yang baru.
Ketika sampai di kampung halamannya, Maximus malah melihat kebunnya sudah hangus. Ia mencari anak istrinya dan melihat mereka tewas digantung di depan matanya sendiri. Perasaan Maximus sangat hancur. Ia sangat dendam dengan si raja yang baru. Maximus menguburkan anak dan istrinya hingga ia tertidur di atas makamnya. Kemudian Maximus dibangunkan oleh sekelompok orang dan dibawa ke sebuah perkotaan yang ramai. Ternyata Maximus dan orang-orang lainnya yang ikut dibawa adalah para budak yang akan dijual ke seorang pengusaha hiburan yang bernama Proximo. Proximo adalah pimpinan kelompok hiburan yang mempertontonkan pertarungan antara manusia di arena hingga salah satunya tewas. Siapa yang terkuat akan dijuluki dengan nama gladiator. Proximo mengadu mereka semua untuk menemukan orang yang terkuat dan yang mati akan menjadi makanan singa peliharaannya. Maximus bertemu dengan orang-orang baru di sana. Maximus memiliki tim yang terdiri dari orang-orang kuat yang terpilih termasuk dirinya sendiri. Suatu hari Proximo mengadakan pertandingan para gladiator. Kegiatan ini menjadi pusat taruhan uang oleh semua orang yang hadir di sana. Proximo telah menyiapkan orang-orang terbaiknya untuk bertempur saling membunuh di arena pertandingan termasuk salah satunya kelompok Maximus. Maximus sangat santai menghadapi situasi ini karena ia adalah bekas jenderal perang. Sedangkan yang lainnya banyak juga yang gemetar karena takut dengan kematian yang sadis. Maximus dan kelompoknya dapat mengalahkan lawan dengan bekerja sama. Maximus memang terlatih untuk bekerja sama dalam pertempuran sebelumnya, sehingga ia dapat memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Maximus dan temannya si kulit hitam sangat heran melihat para penonton menyukai adegan pembantaian. Mereka bersorak pada saat Maximus dan kawan-kawan membantai musuhnya. Cerita berpindah ke Roma. Para warga menyambut kedatangan kaisar yang baru untuk Roma. Ia adalah Commodus. Banyak juga di antara mereka yang tidak senang dengan Commodus karena ia tidak memiliki kehebatan apapun selain berbohong. Di dalam sistem kerajaan Roma, mereka memiliki puluhan orang senator. Senator adalah para penasehat untuk mengawal kebijakan raja. Para senator saat ini sedang ramai membicarakan gosip mengenai Commodus yang tidak pantas menjadi raja. Pada saat rapat pengarahan dari para senator, Commodus sama sekali tidak mendengarkan apa yang senator sampaikan. Justru Commodus malah menantang mereka. Satu-satunya orang terdekat Commodus adalah Lucilla, kakak kandungnya sendiri. Lucilla adalah perempuan yang lembut dan penyabar. Commodus sering lancang melawan Lucilla, namun Lucilla tetap sabar mengawal sang raja tersebut. Seluruh senator dikejutkan dengan kabar lucu bahwa Commodus akan membuat pertunjukan gladiator selama 150 hari. Kegiatan ini tentunya akan memakan anggaran yang sangat besar. Kegiatan ini dilakukan oleh Commodus hanya untuk persembahan bagi almarhum ayahnya. Tentu banyak senator yang bingung mendengar kebijakan raja yang tidak masuk akal ini. Kabar pertunjukan ini telah sampai ke Proximo. Proximo segera memanggil Maximus untuk mempersiapkan diri bertempur di Colosseum Roma. 50.000 penonton akan hadir di sana. Maximus sudah semakin terkenal karena banyak orang yang ia bunuh. Semua orang sekarang ini memanggil Maximus dengan nama sebutan Spanyol. Ya, Spanyol adalah nama yang diberikan oleh si penjual budak kepada Proximo, sehingga para masyarakat lebih mengenal Maximus dengan sebutan Spanyol. Para pasukan gladiator telah tiba di Stadion Colosseum. Mereka sangat kagum dengan bangunan yang megah tersebut. Commodus si raja baru sedang ngobrol dengan Lucilla. Ia menceritakan kekesalannya kepada para senator yang meremehkannya. Malam harinya Lucilla bertemu dengan para senator. Ternyata Lucilla juga sependapat dengan para senator dan ia juga ikut-ikutan tidak menyukai Commodus. Kedatangan para gladiator disambut oleh masyarakat sekitar, terutama para pelacur perempuan yang sangat menginginkan tubuh para gladiator. Para gladiator dikurung di bawah stadion. Maximus yang dikenal dengan nama Spanyol bertemu dengan seorang anak kecil. Ia berbincang asik dengan anak itu. Tak lama kemudian anak kecil itu dijemput oleh para pengawal. Ternyata anak itu adalah putra satu-satunya Lucilla. Lucilla memiliki satu orang anak, ia ditinggal mati oleh suaminya. Spanyol sangat terkejut mengetahui hal itu. Ia semakin dekat dengan keberadaan Commodus dan keluarga. Pertandingan akan segera dimulai. Maximus memilih helm yang menutupi wajahnya agar ia tidak dikenali oleh para kerajaan. Maximus bekas jenderal perang Roma, jadi semua orang di sana pasti kenal ketika ia membuka topengnya. Maximus menjadi komando untuk timnya.
Ada beberapa yang tewas karena tidak mendengarkan instruksi Maximus. Tetapi sisanya berhasil memenangkan pertandingan, termasuk si kulit hitam dan si badan besar. Dari kejauhan sang Raja Commodus tertarik dengan keahlian bertempur si Spanyol. Commodus turun langsung ke stadion untuk mengucapkan selamat kepada Spanyol. Commodus sangat penasaran dan memaksa Spanyol untuk membuka topengnya dan mengenalkan identitasnya yang asli. Keadaan Spanyol jadi terancam. Spanyol terpaksa membuka topengnya dan berbalik arah melihatkan wajahnya ke Raja Commodus. Seketika semua orang terkejut, ternyata Spanyol yang terkenal sangat hebat itu adalah Maximus. Orang yang sangat dendam dengan Commodus karena anak dan istrinya dibunuh oleh orang-orang suruhannya. Lucilla juga sangat terkejut karena mengetahui Maximus masih hidup. Semua orang sekarang mengidolakan Maximus, hingga ia disambut dengan meriah ketika keluar dari arena. Commodus sangat kesal mengetahui bahwa Maximus masih hidup. Ia harus merencanakan sesuatu agar Maximus segera tewas di arena. Commodus memanggil orang-orang yang pada saat itu ia perintahkan untuk mengeksekusi Maximus. Orang-orang ini tidak bersalah. Akan tetapi karena Commodus terlanjur kesal, maka ia memerintahkan orang-orang ini untuk dieksekusi mati. Diam-diam Lucilla menemui Maximus di tempatnya. Lucilla berniat mengajak Maximus untuk bekerja sama menghancurkan Commodus. Akan tetapi, Maximus menolak karena Lucilla merupakan keluarga dari Commodus dan ia mengusir Lucilla dari tempat itu. Di hari ke-64 pertandingan, Maximus diminta untuk bertarung dengan prajurit terbaik di Roma. Si Raja baru Commodus telah mempersiapkan seluruh jebakan untuk Maximus. Mereka menaruh jebakan bawah tanah yang isinya adalah para singa yang lapar. Maximus dengan sigap menghindari singa-singa itu dan kemudian ia berhasil mengalahkan prajurit terbaik itu. Maximus tidak sampai membunuh prajurit itu karena ia tahu mereka terpaksa ditugaskan oleh Commodus untuk membunuhnya. Teriakan para penonton semakin kencang. Kali ini Maximus terkenal sebagai jenderal perang yang juga seorang pemaaf. Nama Maximus semakin di atas angin dan ini membuat Commodus sangat kesal. Commodus menawarkan lagi kesepakatan kepada Maximus, namun ia tetap menolaknya. Di perjalanan keluar stadion, Maximus diikuti oleh kawan lamanya. Maximus kembali bernostalgia dan ia juga menyiapkan rencana untuk menjatuhkan Commodus. Maximus memerintahkan kawan lamanya untuk memberitahu Lucilla bahwa Maximus ingin bertemu dengannya membahas rencana kudeta ini. Lucilla datang bersama dengan satu orang senator yang mendukung gerakan Maximus. Mereka bertiga sepakat untuk saling membantu menjatuhkan Commodus. Maximus pergi menemui Proximo untuk meminta bantuan. Akan tetapi Proximo juga tidak mau mengambil resiko yang besar. Proximo juga telah banyak mendapat uang dari si raja baru itu. Tak lama kemudian, senator yang bersepakat dengan Maximus ditangkap hari itu juga. Malam harinya Lucilla bergegas menemui Maximus untuk mengabarkan penangkapan ini. Maximus sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu, ia harus pergi malam itu juga. Maximus mulai menyukai Lucilla karena keberaniannya menemui dirinya malam hari itu dengan penuh resiko. Saatnya pelarian dimulai. Pasukan pengawal raja datang untuk menangkap semua tim Maximus. Proximo sengaja tidak membuka kunci pagarnya untuk mengulur waktu. Maximus lari lewat pintu bawah tanah dan kemudian teman-temannya menahan pasukan pengawal raja. Proximo ditangkap dan langsung dibunuh di tempat. Maximus keluar melalui goa di bawah bangunan kerajaan. Ia sudah ditunggu oleh kawan lamanya dengan kuda. Ketika kawannya memanggil Maximus, tiba-tiba datang serangan panah dari atas goa itu. Ternyata kehadiran mereka telah ditunggu oleh pasukan penjaga kerajaan. Maximus ditangkap dan diamankan di dalam sel dengan tangan diikat. Commodus mendatangi Maximus dan sedikit berbicara dengannya. Ternyata Commodus berencana mengajak Maximus duel 1 lawan 1. Maximus sangat senang mendengar kabar ini karena ia tahu Commodus tidak bisa bertarung. Akan tetapi tiba-tiba Commodus menusuk punggung belakang Maximus dengan pisau dan memerintahkan anak buahnya untuk menutupi luka itu agar tidak terlihat orang banyak. Duel ini dilaksanakan dengan tidak adil karena Maximus telah ditusuk terlebih dahulu. Sehingga pada saat bertarung, Maximus dalam keadaan lemah. Maximus tetap bertarung dengan imbang melawan Commodus, hingga pada akhirnya pedang Commodus terlepas dari tangannya. Commodus mengeluarkan senjata terakhirnya yang ia sembunyikan dari dalam bajunya.
Akan tetapi pisau itu malah berbalik ke lehernya sendiri ketika ditahan oleh Maximus. Maximus menancapkan pisau ke lehernya Commodus dan menariknya hingga robek, dan Commodus tewas di tempat. Situasi menjadi hening. Maximus sudah sekarat karena luka yang diberikan tadi di awal. Sebelum meninggal, Maximus meminta para tentara untuk membebaskan teman-temannya dan meminta senator yang ditangkap kemarin untuk memimpin kerajaan Roma setelah kematian Commodus. Film berakhir sad ending dan cerita ini pun tamat.